Shalom, Horas. Yang saya hormati Opung, Dohot Opung Boru. Nah, hormati Hami, anggota DPD RI, Dohot anggota DPRD ada, katanya. Nah, hormati Hami Sekum PGI, mewakili hampir 20 juta warga PGI. Ya. Terima kasih banyak. Saya diundang di sini. Saya Saurlin Siagian, saya Komisioner Komnas HAM. Sengaja saya memakai pin saya ini. Jarang saya pakai ini. Saya ingin menunjukkan negara hadir di tengah-tengah kita ini. Ya. Pak Pendrat juga pakai. Jadi ini pekerjaan negara. Ya. Kami ditugaskan oleh negara memang untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan ini tadi saya terlambat Pak Eporus, maaf saya belum menyapa yang semua petinggi-petinggi gereja ada di sini, ada kadep-kadep yang saya hormati dan juga dari berbagai gereja, GKPI ada, HKI dan gereja-gereja lain, ya, dari STT, Pak Sumurung juga ada, guru kita semua, dan hormat kepada petinggi-petinggi yang hadir di sini dari berbagai gereja. Ya, saya tadi terlambat Opung karena pesawat 2 kali gagal mendarat, biasa di Silangit begitu sepertinya. Jadi saya sudah berpikir akan dibawa ke Kuala Namu tadi, tapi akhirnya bisa mendarat. Saya campur aduk perasaannya. Ya. Satu, sebenarnya merasa sedang ada harapan, tapi di sisi lain ada kegalauan, ya. Galau karena 2 hari ini saya mendapat WA dari Pak Pendeta, kita diganggu, kita nggak boleh beribadah di sana. Saya pikir kuat sekali yang mengganggu ini. Yang diganggu itu seorang Eporus, yang di belakangnya ada 6 juta warga. Saya heran sekali ada yang berani mengganggu Eporus itu. Berbahaya sekali sebenarnya itu. Serius, itu berbahaya sekali. Buat saya sebagai pejabat negara, mengganggu Eporus itu berbahaya sekali. Jangan diganggu Eporus. 2 hari ini Eporus galau, mengirim WA ke saya juga. Kenapa seperti ini ya? Nah, saya ingin menyampaikan pesan ini ke publik. Media juga ada di sini, saya kira. Polisi juga ada di sini. Intel pasti banyak di sini. Kita sama-sama pejabat negara, ya. Jadi kalau tidak tahu ditanya, ya. Jangan pura-pura tidak tahu atau pura-pura tahu. Mesti ditanya kalau tidak tahu. Ya, kita sesama penyelenggara negara mesti banyak belajar, ya, soal masyarakat, soal budaya, dan soal banyak hal. Jadi kita perlu tahu begini ya, untuk bapak-bapak polisi yang ada di sini, kita harus memberi respect di mana kita berada, ya, dan itu kita berada di tanah Tapanuli, ya. Dan saya ingin kisahkan sebuah kisah yang saya kira sudah bolak-balik disampaikan terkait panggilan, ya, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang agak berbeda. Saya ingin mengisahkan sebuah buku yang ditulis oleh Sitor Situmorang, judulnya Toba Nasai. Dia menulis sangat menarik, ya, soal kawasan Tapanuli ini. Dia menyampaikan begini, Toba ini sudah saya itu artinya bukan saya Nababan, ya. Itu saya artinya selesai, ya. Selesai sekitar abad ke-15. Selesai dibentuk keseluruhan biusnya. Ada era yang disebut Sitor dalam bukunya itu, era yang disebut sebagai splendid isolation. Itu era di mana sorga dunia sedang terjadi di tanah Batak. Jadi orang benar-benar menikmati kehidupannya, orang menikmati hidup sosialnya, budayanya, danaunya, hutannya, dan peradaban yang sangat maju sudah terjadi saat itu.
di mana huta adalah pemerintahan tertinggi pada abad 15 di kawasan ini. Namun setelah terbagi habis, ini catatan Belanda, abad 16 terbagi habislah seluruh kawasan ini dalam 160-an bius. Ya Pak Dimpos pasti sangat paham ini. Lalu terjadilah dinamika antar huta. Dinamika ini memunculkan sebuah kekuatan baru yang dianggap sebagai pemersatu, atau yang dianggap sebagai tanda kutip Mesias sebenarnya ya. Itulah Sisingamangaraja. Jadi Sisingamangaraja kemudian lahir sekitar abad 16, kemudian secara bergantian sampai abad 19 ya, sampai abad sampai Sisingamangaraja 12. Dan mereka tugasnya cuma dua, tak pernah mencari tanah. Ada Ibu Sarma ternyata di sini. Mereka tidak pernah mencari tanah. Mereka hanya mendamaikan huta dengan huta, dan ternyata bisa didamaikan, membebaskan orang yang dipasung di huta-huta. Kemudian Sisingamangaraja tugasnya 1 sampai terakhir itu adalah mendamaikan satu perang antara huta dengan huta yang lain karena perbatasan-perbatasan. Kemudian memberikan emas. Kita tidak tahu Sisingamangaraja dapat emas dari mana. Terkadang kalau konflik tidak selesai, emas diberikan. Udahlah, ini gantinya. Kalau orang terpasung untuk membebaskan ya karena dia pencuri misalnya, maka kepada yang memasung itu dikasih emas supaya yang dipasung itu dibebaskan. Dia semacam pembebas saat itu. Itu sebuah era yang kemudian berakhir dengan kolonial ya. Kolonial datang, sebenarnya kolonial udah lama datang tapi tidak melakukan penguasaan tanah. Nah, penguasaan tanah itu mulai datang sekitar akhir tahun 1900-an. Lalu dalam sebuah buku yang saya baca, kalau tidak salah ditulis oleh Sejabat terkait Sisingamangaraja, kenapa Sisingamangaraja melawan Belanda? Dalam sebuah statement yang sangat keras dia sebutkan, saya melawan bukan untuk diri saya sendiri, saya melawan untuk kemuliaan orang-orang Batak. Saya melawan supaya tanah ini jangan dikuasai. Itulah ungkapannya kepada kolonial saat itu. Nah, kolonial selesai dan kemudian datang kolonial baru tahun 80-an. Dan kemudian menguasai lahan dengan sangat rakus, sekitar 200 ribuan lebih hektar. Nah, pertanyaannya, kita ini menghadapi kolonial baru atau menghadapi negara sendiri gitu. Ini seperti kita berhadapan dengan kolonial baru ya Bapak Ibu ya. Karena peristiwanya persis sama. Konflik yang terjadi terus-menerus itu masih terus terjadi, dan saya kira semua kita sangat terganggu dengan itu. Sudah lebih dari 30 tahun sejak 80-an sampai sekarang konflik itu. Kenapa ini terus-menerus terjadi? Apakah ada yang melihara? Saya mendengar begini, itu di media sosial, itu nanti konflik itu disengaja, nanti difoto, di video, selesai difoto udah diam tuh. Tidak begitu Bapak Ibu. Silakan kamu makan dengan cara begitu, tapi bukan begitu. Bapak Ibu ini memang benar-benar menderita. Tidak ada ini yang main-main menderita. Saya lihat itu ada beberapa buzzer menyebutkan itu. Oh, itu nanti konflik, difoto, dijual ke luar negeri. Nggak ada itu, saya pastikan nggak ada itu. Pergilah ke lokasi-lokasi konflik itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyaksikan, Bapak Ibu polisi saksikan, dengarkan masyarakat itu. Ya, kita sama-sama harus menjadi pelayan yang baik kepada masyarakat, supaya ada kemajuan sebagaimana disampaikan Bapak Eporus tadi ya, sebagaimana diminta oleh Bapak Presiden kita. Bagaimana kemajuan ini dalam jangka panjang. 2045 itu tidak jauh. Dan kalau kita seperti ini terus-menerus, bagaimana masyarakat bisa makan? Nah, Komnas HAM sekitar minggu yang lalu, yang saya pimpin juga sedang membuat suatu kajian dengan Mabes Polri. Saya bertemu dengan para bintang-bintang Polri untuk mendiskusikan bagaimana konflik agraria ini jangan masuk kriminal. Ini perdata, masalahnya bukan di polisi sebenarnya, tapi masalahnya dia adalah pemberi izin. Jadi saya sepakat dengan
Pak Penrat, Pak Dewan kita, yang diperlukan adalah melihat ulang secara komprehensif. Mana yang berkonflik, mana yang tidak. Tidak sulit. Tidak sulit itu Bapak Ibu, dan tidak banyak juga. Tahun 2016 kami hitung dengan teman-teman masyarakat, tidak lebih dari 20.000 kok yang berkonflik. Sedikit itu. Undang-undang mensyaratkan bisa 20% dari 100%. Saat ini ada 166.000 konsesi. Jika dikurangi 10.000 saja, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, masih jalan. Yang dituntut sekarang sedikit, tidak banyak. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Dewan, yang berkonflik ini ayolah direvisi aja, ya, direvisi aja konsensinya, supaya masyarakat, karena tujuan dari bernegara ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan bernegara adalah untuk kemajuan masyarakat, bukan yang lain. Negara ini juga hadir adalah untuk memastikan kemajuan untuk semua masyarakat. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya sangat bersolidaritas dengan apa yang terjadi dalam bulan-bulan terakhir, dan terutama dalam 2 hari terakhir. Saya berharap ini tidak terulang lagi, apalagi untuk Pak Eporus kita. Kita tahu Eporus itu fungsinya di Tanah Batak seperti apa, ya. Kalau tingkat level kabupaten atau sektor melakukan seperti itu kepada Eporus, saya tidak bisa mengerti sama sekali, ya. Kalau Eporus pertama kita no mention, kita anggap nabi, maka image nabi itu sebenarnya masih ada sampai saat ini buat kita sebagai Eporus. Jadi kita mengganggu Eporus itu Bapak Ibu. Saya tahu Kapolres adalah Katolik, seperti paus bagi kami. Jadi tidak bisa buat kami ada gangguan terhadap Eporus. Ya Pak Kapolres. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya memang memiliki keterkaitan juga karena kampung saya juga di belakang sini, dan tentu tidak mungkin saya jauh dari problem-problem yang ada di kawasan ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat acara ini dan semua yang mengurusnya. Panitia menawarkan ongkos pada saya bilang nggak usah, saya bisa datang sendiri, uang sendiri, karena mengorganisir ini sudah merupakan persoalan yang sangat berat sendiri. Jadi makasih banyak. Pendeta Jurito menawarkannya, tapi saya bisa bayar sendiri. Kita bisa saling mendukung dan saling membantu, yang penting untuk kemajuan masyarakat dan kelanjutan lingkungan hidup di daerah ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Shalom buat kita. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Saurlin Siagian dari Komnas HAM.